Oke guys, pernah gak sih kalian ngerasa mau bulking, tapi kalian udah ngerasa kalian makan banyak, dan kalian kok rasanya kok berat badannya nggak naik-naik, badannya kok nggak gede-gede. Kalau misalnya kalian memang mengalami hal-hal ini, kalian akan bisa tonton video yang satu ini supaya kalian bisa belajar gimana caranya gedein badan, bulking, dan masalah-masalah apa yang akan kalian temui sehingga kalian bisa bulking yang benar, gedein badan yang benar, dan udah stop bilang, oh udah makan banyak tapi nggak gede-gede. Tonton videonya langsung sampai habis. Oke, jadi hello what's up guys, balik lagi sama gua Stephen Budiono di channel Bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini nih kita mau bahas soal topik yang tadi barusan ada di depan. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa aduh gue nih mau bulking tapi gue kok rasanya kok nggak jalan-jalan, gue kok udah jalan tapi kok rasanya kok nggak progres, nggak gendut-gendut. Nah ini videonya benar-benar cocok untuk anda. Jadi gue adalah seorang power builder ya, perkenalan singkat dulu. Gue di sini kerjanya adalah powerlifter dan juga bodybuilder, kerjanya angkat berat tapi juga berotot. Karena kalau gue nggak punya ototnya gue nggak bisa angkat beban-bebannya teman-teman. Jadi kalau misal kalian yang mau ngecek gue angkatnya seberapa berat sih, terus gue badannya sekarang juga udah sampai kayak gimana sih, bisa dilihat video-video gue yang ada di bawah-bawah. Jadi langsung bisa kita mulai langsung videonya biar kita nggak kelamaan. Oke, jadi kebanyakan teman-teman itu ngira kalau bulking itu semudah hanya ngomong doang. Itu padahal sebenarnya memang yang kita tahu ya, ngomong itu gampang sedangkan prakteknya itu sulit. Jadi pas kita sudah disuruh praktek itu kita akan menemukan berbagai macam masalah sehingga kadang-kadang kita jadi malas jalan lagi gitu. Nah, jadi di sini gua mau tuliskan beberapa beberapa masalah-masalah yang akan kalian temui nanti di pas kalian lagi bulking. Jadi gue udah tulis tuh di belakang. Jadi untuk teman-teman yang mau screenshot bisa langsung di screenshot aja, di save supaya teman-teman bisa lebih termotivasi, supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk mencapai goalsnya teman-teman sekarang ini gitu. Oke, jadi teman-teman, di yang pertama adalah masalahnya ya, kalian akan merasa enak, kalian akan merasa kenyang pas kalian sudah makan. Jadi begini, kadang-kadang orang itu mengira dia enak, dia kenyang, itu artinya dia sudah cukup untuk membesarkan badan. Dia mengira, oh gue bisa kenyang dengan 5 mangkok nasi, artinya gue akan besar dengan 5 mangkok nasi. Walaupun seharian gue sudah kenyang dan orang lain kan cuma makan 3, gue udah makan 5, artinya udah banyak. Dan artinya gue bisa jadi gede deh gitu. Teman-teman akan merasa orang-orang itu akan mikir seperti itu. Padahal kenyataannya adalah kadang-kadang yang dia butuhkan adalah 8. Yang dia butuhkan adalah 9 mangkok nasi untuk mendapatkan badan yang besar. Nah, tapi kadang-kadang mereka sudah menutup pikirannya. Teman-teman mungkin udah pada nutup nih pikiran. Oh, gue pokoknya udah banyak, gue tuh udah banyak. Terserah lu mau ngomong apa, gue udah banyak. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu, gue sudah gak bisa memberikan saran apapun karena kalian sudah menutup diri. Nah, untuk teman-teman yang masih nonton sampai detik sekarang ini, gue rasa teman-teman punya dedikasi yang pas, motivasi yang cukup untuk membesarkan badan. Jadi bisa lanjut dan pasti yang gue kasih tahu ini akan membuat kalian sukses dalam perjalanan bulking kalian. Gitu. Jadi yang pertama adalah mungkin kalian merasa 5 sudah kenyang. Jadi harus 9. Nah tapi pas 9 mangkok kalian akan ngomong, oh bro tapi gue enak kok, gue gak bisa makan ya. That's it. Itulah masalahnya teman-teman. Jadi memang kita namanya pas lagi gedein badan kita tuh udah nyaman sama posisi badan kita yang sekarang 75 kilo semisal. Kalian tuh sudah nyaman di situ. Jadi badan kita di otak juga sudah mikir, oh stop. Udah cukup, nggak usah makan lebih banyak. Gua nggak mau lebih dari 75. Stop di sini. Dia akan memberikan signal seperti itu. Signalnya dari mana juga? Dari perut. Jadi perut akan dibikin tuh kalau udah mencapai volume yang cukup, dia akan kenyangin biar dia nggak makan lagi gitu. Makanya teman-teman, disinilah posisi kita harus nge-push. Posisi harus push, harus kenyang. Ya kita harus cari akal nih, gimana nih caranya gue bisa masukin 4 mangkok lebih lagi nih karena gue sekarang kenyang. Nah itulah yang kadang kita bisa solusinya adalah makan di waktu yang lain, atau bisa juga di jus, jadi kita pas makan bisa lebih cepat, nahan kenyangnya lebih enak gitu. Jadi itu termasuk salah satu solusi. Tapi untuk solusi gimana cara makan bisa lebih banyak ada di video lainnya, bisa dicek di link yang sebelah ini. Yang kali ini fokus kita masalahnya aja.
Nah gitu, itu salah satu solusi. Jadi namanya kita mau berusaha untuk membesarkan badan kita nggak ngerasa butuh, jadi makanya dia akan memberikan signal pada kalian untuk stop, jangan gitu. Nah tapi kenapa orang-orang fitness kok bisa ada yang makannya kok gitu-gitu aja tapi badannya bisa jadi gede gitu. Nah karena satu begini, otot kita itu akan bertumbuh saat dirusak. Nah untuk teman-teman yang sudah rajin fitness, dia akan otomatis sendiri. Jadi kayak, oh gue udah olahraga, gue membakar lebih banyak kalori. Otak kita akan mikir, tin, ini lagi banyak pengeluaran nih, lagi ototnya lagi banyak rusak nih, ayo makan lebih banyak gitu. Jadi itu udah otomatis. Makanya biasanya kita akan makan lebih banyak daripada biasanya kalau kita olahraga gitu. Jadi sebenarnya untuk kalian yang malas ngitung kalori juga, hanya dengan kalian olahraga konsisten terus berusaha makan seperti biasa aja, itu kalian sebenarnya akan gede. Cuma kadang-kadang kita maunya progres yang ada di angka sekarang juga. Gue pokoknya nggak mau tahu gue maunya setengah kilo nambah berat badan, nggak mau tahu. Nah untuk teman-teman yang seperti itu ya kalian harus bermain dengan data, kalian harus ngitung kalori, kalian harus nimbang seperti itu teman-teman. Jadi makanya kalian jangan pusing sebenarnya kalau nge-gym. Sebenarnya kalian yang penting makan yang cukup, proteinnya dicukupin, 2 kali berat badan sekitar setengah kilo dada ayam. Terus kalian sudah makan seperti biasa kalau lagi lapar, itu kalian sudah oke gitu. Nah tapi untuk teman-teman yang mungkin memang makannya terlalu sedikit, ada loh beberapa teman-teman yang kayak gini, ya kalian nggak bisa ngikutin orang lain, kalian harus lihat di diri kalian sendiri. Karena ingat, lu, gua, teman sebelah lu, mak lu, bapak lu itu beda, kebiasaannya beda-beda, lu yang harus menyesuaikan gitu. Oke? Jadi untuk masalah yang pertama, kalau kalian merasa enak, it's okay, dan itu memang masalah utamanya dari orang bulking, karena memang badan lu nggak mau jadi lebih gede, badan lu maunya di situ aja nyaman gitu. Oke, sekarang kita masuk ke masalah kedua ya. Masalah kedua itu adalah merasa terlalu gendut, merasa aduh kok gue bulking gue malah jadi gendut ya, gue apakah diberikan genetik gendut bukan genetik berotot? It's not the problem. The problemnya adalah kalian tuh kebanyakan ngeliatin iklan-iklan gainer, dimana orang-orang tuh naik 10 kilo, naik 20 kilo dalam waktu sebulan. Padahal kalian nggak tahu aslinya tuh belakangnya seperti apa gitu loh. Dan kalian nggak tahu aslinya dari badannya mungkin six pack, tiba-tiba sekarang jadi rada gedean, tapi ternyata pas dibuka perutnya jadi buncit. That's it the problem. Jadi seperti yang kalian tahu, otot tuh nggak bisa dibangun dengan cepat teman-teman. Jadi butuh waktu, benar-benar kalian bisa nambah 1 bulan tuh 1 kilo otot aja itu udah wah banget. Dan itu hanya akan terjadi di masa pemula. Karena itu makanya pemula tiba-tiba kalau dikasih gainer dia akan push gitu, langsung gede, tiba-tiba langsung kelihatan berotot. Karena itu newbie gainsnya. Nah, apakah kalau mereka nggak pakai gainer bisa? Bisa. Cuma masalahnya kalau mereka nggak pakai gainer tadinya proteinnya nggak cukup, kalori surplusnya nggak ada. Itulah problemnya. Gitu. Jadi teman-teman makanya jangan tergoda sama iklan gainer. Pahami apa yang terjadi di belakang sehingga kalian nggak tertipu dengan suplemen-suplemen yang seperti itu. Begitu teman-teman. Oke? Nah, jadi sekarang kita sudah tahu masalah-masalahnya. Sekarang kita lanjut ke cara penanggulangannya, yaitu adalah ya nggak usah naik berat badan terlalu cepat. Pelan-pelan aja, 1 bulan naik setengah kilo, naik 1 kilo, dan kalian lihat the big picture ya. Seperti contoh the big picture tuh kayak gimana sih kok? Kayak misalnya kalian 1 tahun nge-gym, itu kalian lihat, oh gue kalau sebulan cuma naik setengah kilo, berarti gue setengah kilo dikali 12, 6 kilo. Dan kalau 6 kilonya itu 70% otot, wow itu udah wow banget teman-teman. Kalian coba pikirin ke pasar, terus kalian minta 7 kilo daging sapi dong. Nah itulah yang nanti akan masuk ke badan kalian, ototnya gitu loh. Bukannya bang, gue mau pesen lemak sapi dong 10 kilo, kalian lihat bandingannya, pasti akan gede banget, banyak banget gitu. Jadi makanya teman-teman nggak usah naikin lemak terlalu banyak, nanti kalian yang akan repot gitu loh. Nah makanya kalau kalian merasa gendut pas lagi bulking, dilihat lagi bulkingnya apakah terlalu ekstrim, apakah terlalu cepat, dan diperlambat aja. Oke, sampai situ ya teman-teman videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan lupa diklik tombol komen ya, ditulis saja semua pertanyaan dan kita akan bahas satu persatu. Begitu juga jangan lupa dinyalain loncengnya biar kalau gue bikin video kalian langsung tahu kapan. Dan juga di like, juga di subscribe biar kalian tahu juga kalau gue
bikin konten yang seperti ini. Thanks for the support juga di bawah nih. Gue habis ngomong, aduh mau latihan harus minum kopi. Bisa traktir gue kopi di link di bawah. Juga kalau kalian yang mau daftar online coaching, bisa untuk yang mau konsultasi 30 menit juga bisa. Yang pastinya keduanya akan membantu kalian berjalan sendiri sampai ke proses kedepannya. Oke, see you guys on next video. Bye bye.